Mari kita mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu lalu kita telah membahas chapter 14 tentang service organization. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen kontrol project. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen kontrol project. Manajemen kontrol project adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data data proyek untuk menjaga biaya dan jadwal tetap pada jalurnya. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama kepada Kak Liza. Apa itu manajemen kontrol proyek menurut Kak Liza? Baik, terima kasih kepada Kak Perdi. Saya akan menjawab mengenai manajemen kontrol proyek itu adalah pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Ini melibatkan pemantauan kemajuan, pengendalian biaya, manajemen risiko, dan penyesuaian rencana jika diperlukan untuk memastikan tujuan proyek itu tercapai. Oke, terima kasih kepada Kak Liza. Jadi dari penjelasan Kak Liza tadi kita menyimpulkan bahwa manajemen kontrol proyek adalah pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini melibatkan pemantauan kemajuan, pengendalian biaya, manajemen risiko, dan penyesuaian rencana jika diperlukan untuk memastikan tujuan proyek itu tercapai. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Kak Nabila. Apa aja sih Kak contoh-contoh dari manajemen kontrol proyek ini? Baiklah, jadi yang pertama itu ada pemantauan kemajuan. Memantau grafik dan untuk melihat perkembangan tugas dan milestone. Lalu menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk melacak kemajuan secara real time. Lalu yang kedua ada pengendalian biaya, yaitu untuk menyusun dan memantau anggaran proyek secara berkala dan untuk mengidentifikasi serta menanggapi pergeseran biaya yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada manajemen risiko, yaitu untuk mengidentifikasi potensi risiko proyek dan merencanakan strategi mitigasi, serta untuk memantau risiko secara terus-menerus dan mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan. Lalu yang keempat ada penyesuaian rencana, merevisi rencana proyek jika terjadi perubahan dalam lingkungan proyek atau tujuan bisnis, dan untuk mengadaptasi strategi jika ada hambatan atau perubahan dalam persyaratan proyek. Lalu yang kelima ada komunikasi tim. Untuk memastikan komunikasi efektif antar anggota tim dan pemangku kepentingan, serta untuk menyelenggarakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan masalah yang mungkin muncul. Lalu selanjutnya ada evaluasi kualitas, yaitu untuk mengawasi dan mengevaluasi kualitas pekerjaan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan terpenuhi. Lalu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan dari spesifikasi proyek. Nah, melalui langkah-langkah ini, manajemen kontrol proyek membantu meminimalkan risiko, menjaga proyek dalam batas biaya dan waktu, serta memastikan kualitas hasil akhir. Oke Kak, terima kasih kepada Kak Nabila yang telah memberikan contoh-contoh dari manajemen kontrol proyek ini. Secara garis besar, Kak Nabila tadi menyebutkan ada 6 contoh dari manajemen kontrol proyek. Yang pertama ada pemantauan kemajuan, yang kedua ada pengendalian biaya, yang ketiga ada manajemen risiko, yang keempat tadi ada penyesuaian rencana, kemudian ada komunikasi tim, dan yang terakhir tadi ada mengevaluasi kualitas. Eh, Mungkin langsung saja nih Kak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Kak Liza, apa aja sih tugas-tugas manajemen proyek itu? Nah, adapun tugas manajemen proyek itu mencakup berbagai aspek untuk memastikan proyek berjalan dengan sukses. Beberapa tugas utamanya termasuk yang pertama, perencanaan proyek. Membuat rencana proyek yang mencakup tujuan, ruang lingkup, anggaran, dan jadwal.
mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, termasuk personel dan peralatan. Yang kedua, pengorganisasian tim, membentuk tim proyek dan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Kemudian mengelola komunikasi dan kolaborasi di antara anggota tim. Yang ketiga, ada pelaksanaan proyek. Yang pertama, memimpin tim dalam menjalankan rencana proyek, mengelola sumber daya, menetapkan tugas, dan memastikan kelancaran pelaksanaan. Yang keempat, ada pemantauan kemajuan, memantau perkembangan proyek secara berkala, dan mengidentifikasi serta menanggapi perubahan atau hambatan yang mungkin muncul. Yang kelima, ada pengendalian biaya, memantau anggaran proyek dan mengelola pengeluaran agar tetap sesuai rencana, mengidentifikasi potensi biaya tambahan dan mengambil tindakan pencegahan. Yang keenam, manajemen risiko, mengidentifikasi risiko potensial dan merencanakan strategi mitigasi, mengelola risiko selama siklus proyek. Yang ketujuh, komunikasi, berkomunikasi dengan tim proyek, pemangku kepentingan, dan pihak terkait, memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek dan peran setiap anggota tim. Kedelapan, penyusunan laporan, membuat laporan kemajuan dan laporan status untuk melaporkan kepada pemangku kepentingan, menjelaskan masalah atau perubahan yang signifikan yang mempengaruhi proyek tersebut. 9, ada evaluasi kualitas, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas yang mungkin muncul. Dan yang terakhir, ada penutupan proyek, menyelesaikan semua aspek proyek, termasuk penyerahan produk atau layanan, melakukan evaluasi pasca proyek untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik. Tugas-tugas ini dapat membantu manajer proyek untuk menjalankan proyek dengan efisien dan efektif dari awal hingga penutupan. Itu saja mengenai tugas-tugas dari manajemen proyek. Baiklah, terima kasih kepada Kak Liza yang telah menjelaskan berbagai tugas dari manajemen proyek. Tetapi di sini saya akan mencoba merangkum apa yang telah dijelaskan oleh Kak Liza tadi. Ada 10 tugas-tugas dari manajemen proyek. Yang pertama tadi ada perencanaan proyek yang membuat rencana proyek ini yang mencakup tujuan, ruang lingkup, anggaran, dan jadwal. Yang kedua tadi ada pengorganisasian tim. Di sini tadi Kak Liza menjelaskan tentang pengorganisasian tim, membentuk tim proyek dan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang ketiga ada pelaksanaan proyek. Di sini di dalam pelaksanaan proyek ada beberapa tugas manajer proyek seperti memimpin tim dan mengelola sumber daya, menetapkan tugas dan memastikan kelancaran pelaksanaan. Yang keempat tadi ada pemantauan kemajuan. Kemudian ada pengendalian biaya. Yang keenam tadi ada manajemen risiko. Selanjutnya ada komunikasi, yaitu berkomunikasi dengan tim proyek, pemangku kepentingan, dan pihak-pihak terkait, serta memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek dan peran setiap anggota tim. Kemudian ada penyusunan laporan, membuat laporan kemajuan dan laporan status untuk melaporkan kepada para pemangku kepentingan. Kemudian ada mengevaluasi kualitas yang di sini memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir tadi ada penutupan proyek atau menyelesaikan semua aspek-aspek proyek tadi, termasuk penyerahan produk atau layanan kepada para konsumen. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Sekarang kepada Kak Nabila. Pertanyaan ini termasuk penting, Kak, untuk dijawab. Oke, sekarang giliran saya yang bertanya untuk Kak Nabila.
bagaimana Anda mendefinisikan proyek yang ideal, Kak? Eh, Baiklah, jadi pertanyaan ini termasuk yang terpenting dalam interview project management. Dari pertanyaan ini, rekruter ingin mengetahui tipe proyek seperti apa yang membuat kamu tertarik. Jawaban yang kamu berikan akan menggambarkan bagaimana kamu menerima kesempatan dan peluang untuk mengelola proyek baru. Saya selalu mengutamakan kolaborasi dalam menjalankan suatu proyek, walaupun pastinya setiap pekerjaan akan ada individu yang memiliki tanggung jawab utama. Selain itu, dari beberapa pengalaman sebelumnya, saya menyadari bahwa saya memiliki ketertarikan besar terhadap proyek yang lebih kreatif. Terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjawab atau mendefinisikan proyek yang ideal itu seperti apa. Dari jawaban Kak Nabila tadi, Kak Nabila mengutamakan proyek yang berkolaborasi dalam menjalankan suatu proyek, walaupun pastinya setiap pekerjaan akan ada individu yang memiliki tanggung jawab yang utama. Artinya di sini Kak Nabila lebih mengedepankan proyek kolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya kepada Kak Liza. Menurut Kak Liza, faktor apa yang paling sering menyebabkan kegagalan suatu proyek, Kak? Nah, menurut saya, kalau faktor yang paling sering menyebabkan kegagalan proyek itu komunikasi yang buruk, yaitu salah satu penyebab terbesar dari kegagalan suatu proyek. Masalah komunikasi ini bisa berupa perbedaan pendapat hingga koordinasi yang buruk. Misalnya, jika ada anggota tim yang berselisih dan segera tidak diselesaikan, ini akan menghambat kemajuan proyek. Semakin lama proyek berjalan, maka anggaran juga akan bertambah dan kemungkinan terburuknya adalah proyek gagal. Masalah tersebut bisa dihindari jika saja komunikasi berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Kak Nabila. Menurut Kak, maksud kami kepada Kak Liza. Menurut Kak Liza tadi, beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan suatu proyek yaitu adalah komunikasi. Komunikasi adalah penyebab terbesar kegagalan suatu proyek. Masalah komunikasi ini bisa berupa perbedaan pendapat hingga koordinasi yang buruk, sehingga akan menyebabkan kegagalan pada suatu proyek. Ke pertanyaan yang selanjutnya kepada Kak Nabila. Menurut Kak Nabila ini bagaimana sih cara Kak Nabila memprioritaskan sebuah tugas? Baiklah, jadi seseorang yang bekerja dalam lingkup project management harus mampu mengatur prioritasnya dengan tepat agar bisa mengelola workload. Hal ini merujuk pada kemampuan dan strategi Anda dalam mengelola serta mengorganisasi proyek atau pekerjaan. Faktor-faktor yang membantu kamu mengambil keputusan terkait prioritas tugas dan pekerjaan. Saat menentukan prioritas pekerjaan, saya terlebih dahulu memastikan keterkaitan antar proyek. Sebab ada beberapa proyek yang mungkin perlu mencapai titik tertentu sebelum dilanjutkan. Setelah itu, saya mempertimbangkan tujuan dan kemungkinan kendala menentukan prediksi timeline untuk mengatur tim. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Kak. Saya coba mengulas sedikit apa yang disampaikan Kak Nabila tadi. Menurut Kak Nabila tadi, cara memprioritaskan suatu tugas itu seseorang yang bekerja dalam lingkup proyek itu harus mampu mengatur prioritasnya dengan tepat agar bisa mengelola workload. Hal ini merujuk pada kemampuan dan strategi Kak Nabila sendiri dalam mengelola serta mengorganisasikan proyek atau pekerjaan. Faktor-faktor yang membantu kamu mengambil keputusan terkait prioritas tugas dan pekerjaan saat
Saat menentukan prioritas pekerjaan, Kak Nabila terlebih dahulu memastikan keterkaitan antar proyek. Sebab ada beberapa proyek yang mungkin perlu mencapai titik tertentu sebelum dilanjutkan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.